Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melepaskan rindu kita ingin bersama-sama, berkumpul bersama, membaca salawat bersama, yang sekiranya tidak ragu bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini. Tidak ragu bahwa keberkahan diturunkan oleh Allah di tempat kita ini. Dan tidak ragu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan di tempat kita ini. Kita diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ta'lim ini untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan memuliakan dengan kebohongan. Muliakan Nabi Muhammad sepenuh hati kita. Muliakan Nabi Muhammad seikhlas mungkin. Yang sekiranya majelis kita ini akan dibuka oleh Allah selamanya untuk memuji Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Nabi Muhammad itu kembali ke kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita muliakan. Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh pujian kita, karena cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup Nabi Muhammad salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak memerlukan lagi salawat-salawat dari kita makhluknya, umatnya. Nabi Muhammad tidak memerlukan, Nabi Muhammad tidak menginginkan, Nabi Muhammad tidak mengharapkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih tetap menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah cukup dari Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini cukup, sudah kemuliaan terbesar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memerlukan lagi. Apalagi kita yang banyak dosanya.
yang sekiranya tidak pantas untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah masih menyuruh kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang mengaku merindukan Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Kenapa Allah masih menyuruh kita untuk bersalawat? Karena Allah sayang kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena kita tidak mungkin masuk ke surga dengan salat kita. Karena kita tidak mungkin kita masuk ke surga dengan puasa kita. Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulanna ahadakumul jannah bi'amalikum. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke surga mengandalkan amal kita. Kalau kita tidak menyambung diri kita dengan Nabi Muhammad, mau kemana kita nanti? Mau minta tolong sama siapa? Mau minta bantuan sama siapa? Salawat yang kita baca itu pembuka kunci surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca ini adalah tiket syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam cerita bahwa ada satu orang di padang mahsyar dibangkitkan, ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amal ibadahnya, amal solehnya, dan amal dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal solehnya sedikit, amal ibadahnya sedikit, dosa-dosanya menumpuk seperti gunung, besar seperti. Ditimbang amal ibadahnya lebih ringan daripada amal dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lempar dia ke neraka. Ini orang yang mengandalkan amal ibadah yang nanti akan terjadi seperti ini. Suruh dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Diseret oleh malaikat, mau dilempar ini orang ke neraka. Subhanallah, Nabi Muhammad datang. Ya malaikat, ini umatku mau kau bawa kemana? Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini engkau ngaku ini umatmu? La ilaha illallah. Ini saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan orang ini ke neraka ya Rasulullah. Akan saya lemparkan umatmu yang kurang ajar ini ke dalam neraka ya Allah. Kata Rasulullah, balik lagi. Timbang lagi amal perbuatannya. Ada satu amal yang belum ditimbang. Amal yang masih saya pegang belum masuk ke timbangannya. Timbang lagi. Karena Rasulullah SAW yang nyuruh, akhirnya malaikat ini balik lagi ke timbangan. Setelah ditimbang, lihat ya Rasulullah, dosa-dosanya besar, numpuk seperti gunung. Amal ibadahnya sedikit. Bahkan dia kadang-kadang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Dan dia tidak pernah mengerjakan amal soleh yang lainnya.
Bahkan menyebut namamu pun ya Rasulullah tidak pernah. Dilihat timbangannya ya Rasulullah, lihat. Amal ibadahnya sedikit, amal solehnya sedikit, amal dosanya besar, banyak. Ditimbang. Akhirnya Rasulullah SAW ngambil di balik jubahnya ada satu barang kecil, gadraun mulah. Sebesar satu garis jari ini. Malaikat, ya Rasulullah, asyhadu, apa ini? Ini ya Rasulullah, numpuk dosa-dosanya seperti gunung dan amal solehnya sedikit dan hanya ditambahin satu besar biji jari ini. Kata Rasulullah, timbang aja dulu. Kalau seandainya amal ibadahnya tetap, amal solehnya tetap ringan, lemparkan dia ke neraka. Setelah ditaruh di timbangan amal solehnya, subhanallah, dosa-dosa yang gunung itu seperti kapuk yang di dalam karung. Dan amal sedikit itu seperti besi yang sangat berat. Akhirnya amal solehnya lebih berat daripada amal dosanya, amal maksiatnya. Lihat ya malaikat, apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Masukkan dia ke surga. Setelah menolong dia ini, orang yang mau dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka ini, Rasulullah berangkat pulang, jalan. Dipanggil, ya fulan, ini orang yang yang ditolong oleh Nabi Muhammad ini, ternyata dia tidak mengenal siapa yang barusan menolongnya. Ya fulan, siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Saya gemetar, saya takut mau dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Tiba-tiba kamu datang dan menolong saya, dan saya akhirnya jadi ahli surga. Siapa kamu ini? Saya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa saya tidak mengenalimu ya Rasulullah? Kenapa saya ini tidak mengenalimu? Ya, kamu pasti tidak kenal saya karena selama hidup kamu tidak pernah membaca sholawat kepada aku. Tidak pernah membaca sholawat, la ilaha illallah. Kamu tahu barang kecil tadi itu selama seumur hidup kamu membaca sholawat hanya 1 kali, dan itu saya pegang. Kapan kamu membaca? Kapan kamu membaca sholawat kepada aku 1 kali itu? Waktu kamu menikah. Kalau seandainya kamu tidak menikah, maka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini orang selama hidupnya cuma 1 kali membaca sholawat. Dan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang setiap hari misalkan 100 kali? Bagaimana kalau kita membaca setiap hari misalkan 500 kali? Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali, 300 kali, 500 kali, tentunya kita tidak akan takut, tidak akan gemetar dan ingin dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka. 1 kali sholawat dia baca ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita alhamdulillah duduk bersama-sama di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa ribu orang yang hadir di sini? Berapa kali kita membaca sholawat dan berapa kali nama kita didengar oleh Nabi Muhammad SAW? Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan waktu di dunianya, waktu Nabi Muhammad hidup, itu cinta kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin belum ada, orang tua kita belum lahir, kakek nenek kita mungkin belum ada, belum di dunia ini. Tapi Nabi Muhammad sudah sayang kepada kita. Kita yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu mau meninggal, mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kita yang disebut ummati ummati, yang disebut oleh Nabi Muhammad kita. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad yang pertama kali akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Baru bangkit dari kuburannya, gamisnya masih banyak tanah. Baru keluar dari kuburannya, Nabi Muhammad bangun, nengok kanan, nengok kiri, nengok ke depan, ke belakang. Malaikat Israfil mengatakan, apa yang kau cari ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, umatku mana umatku? Umat yang dicari pertama kali oleh Nabi Muhammad. Adanya majelis di sini adalah keuntungan untuk kita, kemuliaan untuk kita. Jamaah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua koordinator di sini, kalian adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu perhatian sama sebatang pohon kurma yang bekas jadi mimbarnya, dan ini adalah sebatang pohon. Nabi Muhammad sedang berkhutbah, satu masjid mendengar tangisan, ternyata tangisan itu dari pohon kurma tersebut. Dan Nabi Muhammad mendatangi dan memeluk pohon kurma tersebut. Ini pohon kurma yang tidak punya akal, yang tidak punya hati, ditinggal sedikit oleh Nabi Muhammad, merasa sedih. Begitu perhatiannya Nabi Muhammad kepada pohon kurma tersebut. Maka kita yang di sini, yang memperjuangkan majelis kita ini di sini, bagaimana dia tidak akan mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan setiap akhir doanya didoakan semua orang, kita semua yang bekerja di majelis ini. Wa sa'iyan fi jamina hadza, yang menyiapkan tempat ini, yang menyiapkan semua tempat ini dijadikan majelis ini, semua setiap minggu didoakan. Bagaimana tidak mulia mereka ini? Bagaimana tidak beruntung mereka ini mendapat doa khusus. Wa sa'yan fi jam'ina hadza wal hadirin wa sa'yan fi jam'ina, didoakan yang hadir, yang menyiapkan tempat ini, yang membersihkan tempat ini, yang bekerja untuk majelis ini, semua didoakan. Dan setiap minggu berapa ribu orang yang mengamininya. 40 orang yang hadir di situ seperti satu orang wali yang berdoa. Dan ini berapa ribu? Habis itu kita masih mau malas.
Habis itu kita mau meninggalkan kemuliaan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, kalau ada satu saja mereka yang tidak mau lagi untuk datang ke tempat ini atau untuk membantu tempat ini, bukan dia yang tidak mau, tapi Nabi Muhammad yang tidak mau dia di sini. Kita sudah mulia, kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam satu majelis yang mulia ini. Yang di dalam majelis tersebut diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ampunan, diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dari kalian mungkin ada 1-2 orang yang pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keikhlasan kita bekerja di majelis ini, karena keikhlasan kita datang ke majelis ini, Nabi Muhammad memberi perhatian khusus untuk dia. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya, tergantung perhatian kita ke majelis ini. Tergantung berapa kadar sholawat yang kita baca setiap harinya. Ini. Kita baca 10 kali. Setiap hari 3 kali, 10 kali. Ada orang yang setiap harinya 1000 kali, 5000 kali. Yang 3 kali, yang 10 kali, yang 50 kali mungkin tidak akan dihiraukan oleh Nabi Muhammad. Yang diperhatikan khusus adalah yang mereka baca 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, 15.000 kali. Yang lebih banyak ini yang lebih dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Ada cerita bahwa ada seseorang mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang ini memanggil ya Rasulullah. Memanggil ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menoleh, tidak berhenti, tidak menghiraukan panggilan orang tersebut. Ya Rasulullah, dipanggil oleh orang ini, Rasulullah tetap jalan. Akhirnya dikejar orang ini menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Marah, kata Nabi Muhammad. Bagaimana saya bisa marah kepada kamu? Saya kenal juga tidak. Ya Rasulullah, orang-orang soleh ini mengatakan, orang-orang alim mengatakan engkau ini lebih menyayangi umatnya melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Ya mereka benar, mereka mengatakan seperti itu. Tapi kenapa engkau saya panggil tidak mau menoleh ya Rasulullah? Bahkan kamu jalan terus. Yang kata orang-orang soleh itu, saya menyayangi umatku
lebih melebihi seorang ibu daripada umatnya, anaknya, mereka itu orang-orang yang selalu menyambung hatinya kepada saya. Menyambung hati dia kepada hati saya, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka yang setiap harinya mulutnya basah selalu membaca salawat kepadaku. Ini orang yang saya sayangi melebihi seorang ibu menyayangi anaknya. Sedangkan kamu, berapa kali kamu bersalawat setiap hari? Tidak pernah? Atau malas cuma sedikit? Ini yang kamu kerjakan. Maka bangun orang tersebut, nangis. Ya Allah, bertemu Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Dan saya panggil Nabi Muhammad itu langsung pergi, gak mau menoleh, gak mau nengok, langsung jalan terus. Maka setelah itu dia mengazam niat tidak akan berganti hari terkecuali minimal 300 kali dia membaca sholawat. Setiap hari baca 300 minimal, 500, 700, 1000. Subhanallah, beberapa bulan bertemu lagi, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Belum dia memanggil nama Nabi Muhammad memanggil duluan. Sekarang perhatian saya kepadamu lebih daripada seorang ibu dengan mencintai anaknya. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang membuat kita memalas untuk membaca sholawat? Apa yang membuat kita malas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Rasa malas ini karena kebanyakan kita melakukan dosa, melakukan maksiat, akhirnya mulut kita ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama Nabi Muhammad yang sangat mulia. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai sekarang terserah kalian mau apa, terserah kalian mau berbuat apa, yang jelas sudah saya nasihatkan, ini yang akan terjadi. Kalau seandainya kita tetap malas, akhirnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat mulia ini, itu bukan karena dia tidak mau hadir di sini, tapi Nabi Muhammad tidak mau dia ada di tempat kita. Dan apa jadinya kalau kita yang digituin oleh Nabi Muhammad SAW? Ya Allah. Kalian tahu, sebelum ada wabah corona, itu kita umroh. Dan di situ kita punya pikiran, tidak mungkin Ka'bah ini sepi. Tidak mungkin Ka'bah ini kosong. Tidak mungkin, karena apa? Setiap hari yang datang banyak, datang lagi pulang, datang lagi ada lagi. Tapi subhanallah, ternyata begitu. Sebelum ada corona, kita mengira bahwa majelis ini akan nambah banyak, nambah baik, tidak akan pernah kosong. Tapi subhanallah, 2 tahun. 2 tahun. Allah cegah kita untuk melangkah ke dalam kebaikan.
Karena apa? Karena kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati penuh kebohongan. Di dalam majelis khusyuk semuanya enak, apa semua dulu di luar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita ini jamaah majelis Rasulullah. Jamaah majelis Rasulullah, dimanapun kita berada berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita jalan kaki, kita naik kendaraan, kita sedang duduk, semuanya dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak, akhlak hanya di majelis saja. Keluar dari majelis sudah. Ini memuliakan Nabi Muhammad dengan hati penuh kebohongan, ya seperti itu. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kebohongan, ya seperti itu. Kita datang ke majelis, Habib Anis mengatakan jangan tidur malam supaya kita bisa bangun malam. Salah satu cintanya kita kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah bangun malam. Kalau kita ngaku cinta Allah, kita cinta Nabi Muhammad, dari mulai jam 9 sampai jam 6 pagi kita belum bangun, maka kita akan masuk dalam hadis kadzdzaba may yad'i mahabbati. Pembohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pembohong. Kenapa? Pembohong, dia mengaku cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza janna lailu nama anni. Kalau datang waktu malam dia tidur, tidak bangun sampai pagi. La ilaha illallah. Aku cinta Allah, cinta Rasul, ini itu apa semua. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah qiyamul lail. Bangun tengah malam, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kadzdzaba may yad'i mahabbati fa idza janna al-lailu nama anni. Pendusta orang yang bilang cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau datang waktu malam dia tidur sampai pagi. Bukankah seseorang kekasih ini senang dan suka berdua-duaan dengan kekasihnya? Kita ini kalau sedang dengan kekasihnya, itu pengennya berdua terus. Dan kita ngomong cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita tinggalkan Nabi Muhammad, kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghiraukan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyeru, hal min mustaghfirin hal min taib. Itu seruan Allah kita tidak hiraukan. Nabi Muhammad kita tinggalkan tidur. Dan kita mari kita buka niat yang baru. Kita buka hati kita buka pikiran kita ganti niat yang baru. Kata Habib Umar, kalau seandainya kita pengen pindah niat dari yang buruk kepada yang baik, dan kita tidak tahu bagaimana cara memulainya, maka mulailah dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Mari kita rubah hati kita, pindah hati kita dari sesuatu yang buruk ke dalam yang baik. Kita perbaiki niat kita, kita sucikan niat kita agar kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun dan Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Mulai malam ini
Mulai malam ini jangan berganti hari, terkecuali kita sudah bersalawat 100 kali kepada Nabi Muhammad. 24 jam kita perlu cuma 5 menit untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita perbaiki niat hati kita dan dimulai dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hati-hati kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencintai Nabi Muhammad sebenar-benarnya. Mencintai majelis ini dengan sebenar-benarnya. Hadir ke dalam majelis ini dengan sebenar-benarnya, dengan penuh ikhlas. Semoga kita semuanya tidak dihalangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang mulia ini. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya dengan sehat walafiat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya setelah panjang umur kita meninggal dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Semoga kita semuanya waktu diletakkan di kuburan kita dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya seperti kumpulnya kita di majelis ini, kumpulkan kita semuanya dengan Nabi Muhammad di surga ya Allah. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ahadan syaqiyan wa la mahruma. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma la tahrim khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum majlis ini ditutup dengan doa, ini ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang lagi sakit. Semoga diberi kesehatan oleh Allah, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji, akan tetapi sebelum saya sebutkan nama-nama ini semua, khusus untuk ibunda dari Habibana Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi yang beliau lagi sakit pada saat ini, semoga diberi kesehatan oleh Allah, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi Aminah binti ala hadhihi niyyah wa ala man wa aslafuna salihun ya syafi ishfi anta syafi wa afi antal muafi bihaqqi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa bihaqqi fa idza maridtu fa huwa yashfini ishfi li Ibu Aminah Ummu Al-Habib Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi ala hadhihi niyyah wa ala man wa aslafuna salihun wa ala man wa sayyidil habib marla hadratin nabi. Al-Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
Dan tak lupa kita doakan juga Hajah Enah binti Sa'i, Siti Fatimah binti Ayub, Warsinah binti Charlan, Aisyah binti Kadulmanan atau Kiai Dulmanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat beri sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk almarhum Jaja Ahmad Jahid bin Abdul Aziz Sidika bin Tarwan, semoga kuburannya dijadikan sebagai kebenaran surga, diterima amal baiknya dan dihapuskan seluruh dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala man wa aslafuna salihun wa ala man wa sayyidi rahmi umar fi qiraatil fatihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج أشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا. وإذ ابتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. علينا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وظالما أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من آذانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. يا رسول الله سلام
عليك يا رفيع شان والدرجين